Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada ikan gurame yang di tengah itu, warnanya agak coklat. Saya beri makan sedikit nasi jagung yang sudah dihaluskan bersama lauk pauknya dihaluskan. Itu untuk menambah semangat dari ikan gurame, menambah gizi supaya lebih cepat besar. Jika udah besar itu nanti dia akan makan apu-apu. Untuk sementara makanannya ini bayam, terus ada daun sente, tales, bentul, untuk menghemat pakan. Itu tinggal kerangkanya doang, daun talesnya tinggal kerangkanya doang, udah dimakan. Memang pakan utamanya adalah pelet ikan atau pelet lele yang kecil-kecil. Itu nasi jagungnya sedikit ya, udah habis. Ini saya simpan di black peletnya supaya tidak dimakan tikus. Pertama-tama ikan gurame itu ya malu-malu makannya satu-satu itu. Jika guramenya sebesar korek api, korek jeres, korek yang segini, yang sebesar kurang dari 2 jari atau 1 jempol jari ukurannya dulu, nanti bisa lebih besar lagi. Pertama dia makannya satu-satu karena udah umurnya sekitar berapa ya, pas pertama di sini umurnya 1,5 bulan, kemudian umur 2 bulan dikasih pelet, itu dia makannya satu-satu, soalnya dia pemalu. Jadi habis sembunyi dia makan gitu langsung tenggelam lagi, hit and run. Lama-lama dia tambah besar dan udah terbiasa makan pelet. Makan peletnya itu enggak satu-satu ya, 1, 1, 2 gitu. Mungkin sampai 4 atau 5 butir dia per ekornya.
itu ada ikan kecil-kecil itu nanti dia bisa bertelur, terus anaknya itu biasanya dimakan sama gurame. Di sini ada gurame, ada nila, ada ikan moli, ikan gupi, untuk nila itu kan hampir sama dengan gurame, cuman dia untuk menambah hasil kolamnya jadi saya gabung di sini, karena di kolam yang nomor 2 ini itu terlalu banyak ikannya, jadi harus dipindah ke kolam nomor 3. Kolam nomor 1 ada gurame, terus ditambahin nila dari sini, juga ada ikan kecil-kecilnya. Tujuan dari apu-apu ini untuk persiapan pakan jika udah besar untuk guramenya. Untuk menghisap amonia hasil perombakan pakan yang berlebihan. Kemudian untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam kolam. Memang kalau malam hari itu dia tidak menghasilkan oksigen, tapi dia apu-apu itu menghasilkan CO2, tapi tidak masalah karena CO2 nya kemungkinan kecil sekali. Kalau siang dia menghasilkan oksigen karena ada matahari. Untuk nila biasanya makan akar-akarnya apu-apu itu. Untuk gurame belum terlihat apakah dia makan akar apu-apu atau tidak, tapi yang pasti dia makan daunnya sinti, tales, bote. Ini kolamnya agak keruh karena kemungkinan kelebihan pakan, dan ini perlu ditambah air untuk lebih menjernihkan. Dan kemarin dipuasakan tapi masih tetap ini kelebihan pakannya. Untuk pengairan dengan sistem radar, di sana ada bak penampungan air, ada radarnya. Jadi radar itu kedalamannya ada 2 radarnya, itu ada satu yang tenggelam. Jadi kalau dia sampai ke tingkatnya yang radar tenggelam itu dia akan hidup. Kemudian yang di atas itu untuk menyetop. Jadi saya pasang itu yang kedua di tengah-tengah, jadi tidak terlalu banyak sehingga tidak mengakibatkan bocor. Jika terjadi kebocoran itu, ini timba besar ini ditembel dengan
solder dengan plastik bekas aqua botol atau plastik yang lain, atau plastik yang untuk menempel itu. Ini adalah apa namanya, lumut ya, lumut. Jadi saya beli lumut di penjual lumut di Kalijager untuk pancing. Ini dibudidayakan, tujuannya agar untuk ini untuk pakan juga nih. Menambah pakan. Jadi pembudidayaan lumutnya ini terpisah supaya tidak habis dimakan. Dilakukan di aqua galon, bekas aqua galon, bekas galon air mineral. Di kolam nomor 1 itu ada gurame, nomor 2 di sini gurame, nila, dan ikan kecil. Nomor 2 ini nila aja, tidak ada guramenya, dan ikan kecil-kecil. Di kolam nomor 3 ini ukuran 3x4, ada guramenya. Jadi yang utama gurame, untuk nila itu sebagai sampingan. Ikan kecil itu nanti bisa dimakan oleh guramenya. Terus kita juga melihara keong. Nah, itu telurnya, keong mas dari sawah atau dari sungai. Itu nanti keong-keong itu bisa dimakan gurame atau nila. Jadi di sini pengairannya itu setiap 1 jam sekali dia secara otomatis hidup. Kemudian setelah mengisi penuh dia mati. Terus airnya itu menetes, cuman ini yang tetesannya itu agak buntu sehingga perlu diperbaiki supaya menetesnya itu mengucur sedikit. Kemungkinan itu ada tertutup lumut ya, lumut di salurannya. Nah, setelah lumut dibersihkan itu akan normal kembali. Artinya mengucur pelan-pelan untuk sirkulasi air, menambah air, kemudian airnya keluar di saluran pengeluaran ini. Itu adalah saringan tungsten yang dipasang di kolam untuk pengeluaran, saringan pengeluaran supaya ikan kecil-kecil itu tidak keluar ya. Kemudian di dasar kolam itu ada bekas-bekas tanaman, itu memang tidak saya kuras karena dia akan di recycle ya secara alami untuk kembali menyediakan pakan seperti lumut, ada cacing. Nah, itu secara teori itu namanya bentos atau kehidupan di dasar kolam. Itu akan didaur ulang secara alami. Jadi ini tidak pernah dikuras, cuman dari atas itu airnya terus ditambah sehingga dia kalau kelebihan keluar. Jadi kalau ada kelebihan atau keruh ini itu dia akan keluar sendiri secara otomatis dari saluran pembuangan.
Ini biasanya mengalir agak deras, artinya mengucur kecil ya. Cuman di sini agak tersumbat, ini harus dibersihkan. Ini udah waktunya untuk membersihkan saringan pengeluaran. Ini ada keran untuk mengatur pengeluaran air. Dia ini posisi terbuka semuanya. Biasanya hanya saya buka sedikit. Jadi dia seperti ini, dia hidupnya jika pompa hidup dia akan mengeluarkan sedikit, tapi pompanya terisi sehingga dia bisa mati sendiri, kemudian mengucur. Untuk mengendalikan kekeruan yang berlebihan tadi itu dibuka penuh. Setelah kolamnya terisi penuh, ini dikembalikan lagi ya, mengucur agak sedikit ya. Ini kolam nomor 1. Ini ada gurame, dia sembunyi dia itu. Ada ikan kecil untuk pakan, ada nila. Itu yang agak di tengah itu gurame, ukurannya sekitar 2 jari, dia tenggelam dia. Itu artinya oksigennya cukup. Untuk keamanan ini saya kasih jala ikan sama waring supaya tidak ada binatang, tikus, garangan, luwak, dan bangau atau kuntul. Itu kalau masih bolong itu dia masih bisa masuk ke dalam sehingga akan makan ikan-ikan itu. Oleh karena itu untuk kolam beton ini sebaiknya penutupan untuk waring di atasnya itu harus rapat ya. Di atas itu ada tanaman liar yang menjalar ya, nggak masalah, kalau mungkin ada waktu saya bersihkan. Sekian informasi seputar perikanan, semoga menginspirasi bagi teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silakan di subscribe, like, comment, share ke teman-teman para pembudidaya ikan. Kemungkinan ini bisa dikembangkan lebih lanjut yang lebih besar dengan sistem kolam bening ini. Dan sistem ekosistem kolam bening dengan ada tumbuhan untuk menjernihkan airnya. Ini ada ketepeng ya.
daun ketepeng tujuannya untuk antibiotik agar tidak mudah sakit. Saya kira demikian informasi yang bisa kami sampaikan, dan progress report proyek ikan gurame kami. Sebagai informasi, ini untuk gurame kolam nomor 1 itu ada 200 ekor. Kemudian nomor 3 di sini 200 ekor. Cuman tingkat kematiannya kemarin sekitar maksimal ya, itu diperkirakan 15 ekor. Jadi tinggal 380-an ekor ya untuk guramenya. Untuk nilainya sekitar yang ukuran 2 jari, ukuran 1 jari itu ya, yang agak besar itu 400 ekor. Kemudian yang kecil-kecil itu nila hitam, yang besar itu nila merah, yang kecil nila hitam. Bibitnya itu ada 1000 ekor. Kemudian saya bagi kanan kiri kolam 1 dan 3 agar tidak overpopulasi. Demikian, semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.